Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Marsya Julianti, mahasiswi Universitas Jambi, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di mata kuliah psikologi abnormal. Materi yang pertama adalah sejarah psikologi abnormal. Materi yang kedua adalah kondisi abnormal dan normal. Dan materi yang ketiga adalah faktor penyebab tingkah laku abnormal. Dan yang keempat adalah stres dan gangguan fisik. Yang pertama adalah sejarah psikopatologi, dimulai dari demonologi awal, yaitu perilaku abnormal disebabkan oleh kerasukan roh jahat. Penanganannya mencakup eksorisme, yaitu pengusiran roh jahat dengan mantra atau siksaan ritualistik. Kemudian somatogenesis. Hippocrates berpendapat bahwa otak adalah organ kesadaran kehidupan intelektual dan emosi, sehingga jika fungsi otak normal, demikian juga dengan kesehatan mentalnya normal. Namun, jika pikiran dan perilaku ada yang menyimpang, adalah indikasi terjadinya suatu patologi otak. Pada abad ke-13, pengadilan ketidakwarasan untuk menentukan kewarasan seorang dijalankan di Inggris. Pengadilan tersebut dilakukan di bawah hukum kerajaan untuk melindungi mereka yang sakit jiwa. Dan penilaian ketidakwarasan memberikan hak pada kerajaan untuk menjadi pelindung tempat orang tidak waras. Selanjutnya, pada abad ke-15 dan 16, perawatan bagi orang-orang sakit jiwa dimulai secara serius. Kemudian, saat itu penanganan medis orang sakit jiwa belum manusiawi. Benjamin Rush yang dianggap sebagai bapak psikiatri Amerika meyakini bahwa gangguan mental disebabkan oleh kelebihan darah di otak, sehingga konsekuensi penanganannya yaitu mengambil seluruh besar darah dari individu yang mengalami gangguan. Kemudian, Fievel melakukan reformasi dalam penanganan orang yang sakit mental dengan lebih manusiawi. Saat itu, Pinel membuka rantai-rantai orang yang sakit mental di rumah sakit jiwa di Paris. Pengertian psikopatologi. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal merupakan cabang ilmu psikologi yang menyelidiki gangguan mental dan bentuk abnormalitas jiwa. Menurut Singgi Dirga Gunasa, psikologi abnormal merupakan bidang psikologi yang kaitannya dengan hambatan atau kelainan kepribadian, di mana ini menyangkut isi dan proses kejiwaan. Ruang lingkup psikopatologi. Yang pertama adalah asesmen, adalah proses pengumpulan informasi mengenai subjek atau klien. Yang kedua, intervensi, adalah upaya yang dilakukan dengan mengubah beberapa aspek dari seseorang, seperti pikiran, perilaku, dan perasaan. Yang ketiga adalah penelitian. Penelitian dalam psikologi abnormal adalah kegiatan di mana dalam psikologi abnormal dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori dan bagaimana cara berpikir praktik dari teori tersebut. Kemudian, tujuan dan manfaat. Bagi konselor, pemahaman mengenai psikologi abnormal dapat membantu dalam melakukan penanganan dan pencegahan gangguan psikologis pada peserta didik. Kondisi abnormal dan normal. Normal adalah keadaan sehat, tidak patologis dalam hal fungsi keseluruhan. Sedangkan abnormal adalah menyimpang dari yang normal atau tidak biasa terjadi. Salah satu contoh kondisi abnormal yaitu fobia. Ada banyak macam fobia di antaranya, yaitu akrofobia, takut ketinggian, klaustrofobia, takut ruang tertutup. Cara penanganannya, fobia biasanya dokter akan menggunakan obat-obatan dan psikoterapi, dapat berupa terapi eksposur. Faktor penyebab tingkah laku abnormal. Faktor-faktor psikobiologis biasanya akibat dari riwayat genetika keluarga, seperti retardasi mental, autisme, skizofrenia kanak-kanak, gangguan perilaku, gangguan bipolar, dan gangguan ansietas. Kemudian, stres dan gangguan fisik. Menurut Jenita D.T. Donsu 2017, stres diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang.
Jenis-jenis stres menurut Prioto 2014, menurut gejalanya stres dibagi menjadi 3, yaitu stres ringan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi stres ringan berlangsung beberapa menit atau jam saja. Yang kedua, stres sedang. Stres sedang berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Yang ketiga adalah stres berat. Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang, dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan, seperti perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kesulitan finansial yang berlangsung lama karena tidak ada perbaikan, berpisah dengan keluarga, berpindah tempat tinggal, penyakit kronis, dan termasuk perubahan fisik, psikologis, sosial pada usia lanjut. Faktor-faktor penyebab stres. Wahjono Senun Imam 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan stres, antara lain yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Cukup sekian materi dari saya harap kalian bisa mengerti dan memahami serta menambahkan ilmu pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.